Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 69. Cincin yang diwariskan. Selamat mendengarkan. Malam berselang. Sang ayah memanggil Leonard setelah dia baru saja pulang dari kantornya pukul 9 malam. Di sebuah kamar yang luas, duduklah dua orang pria beda generasi. Menikmati secangkir minuman di sana, sembari mengamati lampu-lampu yang gemerlap di luar, melalui dinding kaca di hadapan mereka. Sudah lama sekali mereka tak sesantai ini. Mungkin karena sang ayah yang sudah kembali, dan pekerjaan Leon sedang tidak banyak membuat sang ayah memanfaatkan kesempatan kebersamaan ini untuk bicara empat mata dengannya. Leon. Dia pun menoleh. Kau tahu apa alasanku langsung menyerahkan perusahaan di Indonesia padamu saat itu dan memilih menetap di Amsterdam? Leon diam saja. Ia masih menunggu kata-kata sang ayah. Semua yang ada di rumah ini, setiap sudutnya selalu mengingatkanku pada ibumu. Itu kenapa aku lebih memilih pergi dari negara ini. Karena semuanya membuatku terluka. Leon menunduk. Ia paham sekali masa-masa itu. Masa-masa di mana sang ayah benar-benar terpuruk karena kehilangan sang istri tercinta. Pasti selama ini kau menganggapku adalah ayah yang tak peduli padamu. Keras dan selalu memintamu melakukan sesuatu sesuai kehendakku. Aku melakukan itu semata-mata hanya ingin kau menjadi Leonard yang kuat. Sebagai seorang pemimpin perusahaan yang besar ini, aku tidak ingin memanjakanmu karena kau harus berjuang mempertahankan kejayaan Dewantara Group sampai kau bisa mewariskannya lagi kepada keturunanmu. Leon tersenyum. Ia memahami itu. Dan lagi, ini. Beliau memberikan kotak kecil itu pada Leon. Dia pun terpaku menatap kotak itu. Ku percaya padamu sekarang, jika kau memang tidak salah memilihnya. Leonard membukanya. Ini? Ya, itu cincin ibumu. Pakaikan itu di jari manis istrimu. Mata Leonard seketika menganak. Ia pun tersenyum haru, lalu menoleh ke arah sang ayah. Ayah serius? Ayah sudah merestuiku dengan Kinara? Tuan Baskara mengangguk pelan. Dia gadis yang baik. Ayah suka dengannya. Leonard mendesah senang. Aku tidak salah dengarkan. Itu tandanya aku bisa meresmikan pernikahanku dengannya. Ya, kau bisa. Besok datanglah ke butik Alexandria. Aku sudah memesan gaun dan jas untukmu dan Kinara. Lakukan fitting di sana. Apa? Ayah sudah menyiapkan itu? Iya, semua sudah disiapkan oleh Jovi dan Ivan. Ayah. Tubuh Leon menghambur kepada sang ayah. Memeluk tubuh sang ayah seraya menangis haru. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Sang ayah pun menepuk-nepuk punggung sang anak. Selamat untukmu putraku, dan berbahagialah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, ayah, selain ungkapan terima kasihku padamu. Keluarlah dan temui istrimu. Sampaikan kabar bahagia ini padanya. Melepaskan pelukan lalu mengusap air matanya sembari terkekeh. Dan beranjak kemudian. Aku kembali ke kamarku ya. Terima kasih sekali lagi untuk restumu. Leon membungkuk. Tuan Baskara mengangguk pelan seraya tersenyum. Leon pun berjalan cepat keluar dari kamar sang ayah lalu kembali menuju kamarnya. Di atas ranjang itu sang istri sudah merebahkan tubuhnya. Sembari menonton drama Korea di aplikasi streamingnya. Sayang, panggil Leon. Setelah Leon masuk ke kamar itu, Kinar pun mematikan ponselnya.
dan langsung beranjak duduk saat sang suami sudah mulai naik ke atas ranjangnya. Lalu mengecup pipinya. Ada apa, Mas? Ayah memberikan ini padaku. Ia membuka kotak itu di hadapan Kinara. Gadis itu pun terpukau melihat cincin yang sangat indah. Ini cincin pernikahan ibuku. Dia ingin kamu memakainya. Leon melepaskan cincin itu dari wadahnya, lalu memasangnya di jari manis Kinara. Gadis itu pun tersenyum haru, terlebih saat cincin itu pas di jari manisnya. Cincin yang indah. Kinara berkaca-kaca. Mas, apa ini tanda jika ayahmu sudah merestui kita? Iya, kita akan menikah resmi di minggu ini. Apa? Leon meraih tubuh Kinar dan memeluknya. Besok kita ke butik untuk fitting baju pernikahan kita. Kau mau kan? Mau, Mas. Mau. Aku mau sekali. Menangis haru keduanya di atas ranjang itu. Terima kasih sudah bersabar menungguku yang menghilang tanpa kabar. Dan ia pun merebahkan tubuh sang istri. Kinar pun menyentuh wajah sang suami. Seperti yang kau bilang, Mas Tara. Cintalah yang akan membawamu kembali. Dan aku percaya itu. Leon tersenyum lalu menurunkan tubuhnya menyatu. Dalam permainan cinta di atas ranjang mereka. Menikmati embusan cinta keduanya setelah apa yang mereka alami sebelumnya. Menjadi tertuduh sebagai seorang pezina, terpisah antar jarak dan waktu. Belum lagi dengan semua hal buruk yang mereka dapatkan. Kini keduanya bisa tersenyum lega saat sang ayah bisa memberi mereka restu dan janji Leonard untuk menikahi Kinara secara resmi pun terwujud. Bagikan kado terindah bagi mereka. Setelah bersabar menuai rintangan yang seolah mengajak mereka untuk menyerah, kini hanya tinggal harapan kelancaran acara mereka. Di tempat lain, tepatnya di salah satu lapas khusus wanita, Bisanti tengah merasakan menggigil di tubuhnya. Sementara Monik berusaha memeluknya untuk memberikan kehangatan. Malam itu mereka tidak diberikan bagian tikar setelah membantah senior di sana. Ya, di sel itu hanya ada 2 tikar besar yang bisa dipakai 3 orang dalam satu tikar itu. Sementara Bisanti dan Monik tidak diberi bagian alas tidur setelah membantah untuk memijat kaki para senior itu. Jelas saja, mereka bukannya membantah karena mereka sudah memijat lebih dari 2 jam sebelumnya. Mereka sudah sangat lelah untuk melakukan itu. Terlebih dengan kondisi Bisanti yang tengah tidak fit. Karena memang dinginnya bilik penjara membuatnya sering sakit-sakitan akhir-akhir ini. Sementara di sel khusus lainnya, Fiona terus saja menolak makanan dari para penjaga. Bahkan kini wajahnya sedikit memar akibat meludahi sang penjaga yang akhirnya menamparnya dengan keras. Gadis itu pun melamun dalam diamnya, dengan penampilan yang sangat berantakan. Memikirkan semua hal manis yang pernah ia jalani bersama Leonard, hingga kondisi kejiwaannya kini seolah sedikit terganggu. Terlihat dari dirinya yang terkadang menangis, memanggil nama Leonard, lalu tertawa, dan tak jarang juga menyerang petugas wanita, seraya berseru memanggil mereka dengan sebutan Kinara, si gadis jalang. Hal yang tak kalah miris pun terjadi pada Gani, di lapak khusus pria, di mana sekujur tubuhnya memar akibat pukulan para rekan-rekan sesama penghuni selnya. Ya, itulah sedikit gambaran kehidupan mereka selama menetap di sel tahanan. Entahlah, adakah penyesalan untuk mereka setelah itu? Yang pasti, saat ini Bisanti masih saja berharap Kinara akan datang mengunjunginya, agar dia bisa memohon untuk minta dibebaskan. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.